menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Agung Purwanto dengan NIM 19111 012 85. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inteligensi dan bakat. Yang perlu dipahami yang pertama yaitu inteligensi. Inteligensi itu berasal dari bahasa Latin yaitu intelligens ya, yang berarti kekuatan akal manusia. Inteligensi itu berarti kecerdasan. Inteligensi adalah kemampuan untuk memperoleh informasi abstrak, menalar serta bertindak secara efisien dan efektif. Uh, ya, inteligensi juga biasa dijadikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dinilai dalam satu atau lebih latar budaya. Pola inteligensi yang berbeda menyatukan perwakilan mental yang berfokus pada perbedaan individual. Jadi menurut pendapat bukan menurut pendapat William Strand, yaitu inteligensi merupakan kapasitas atau kecakapan umum, merupakan aktivitas atau kecakapan umum itu bukan kemampuan yang seragam, akan tetapi lebih ke merupakan komponen dari berbagai fungsi yang mencakup gabungan kemampuan yang diperlukan untuk bertahan maju dalam suatu kebudayaan. Meskipun demikian, dari sekian tentang inteligensi yang dirumuskan oleh para ahli, secara umum dapat dimasukkan ke dalam salah satu daripada tiga klasifikasi tersebut. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi baru, dan menghadapi situasi-situasi yang sangat beragam. Yang kedua, kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan konsep-konsep abstrak, dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan konsep-konsep. Ciri-ciri inteligensi yaitu yang pertama, inteligensi tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Yang kedua, inteligensi tercermin dari tindakan terarah dan penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul dari padanya. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi inteligensi, yang pertama yaitu faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes IQ mereka berkorelasi plus 0,50, orang yang kembar plus 0,90, yang tidak bersanak saudara plus 0,20, anak yang diadopsi dan korelasi dengan orang tuanya plus 0,10 min plus 0,20. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi, oleh karena itu ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan inteligensi seseorang. Yang ketiga, stabilitas inteligensi dan IQ. Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes inteligensi tersebut, yang notabene-nya hanya mengukur sebagai kelompok dari inteligensi. Yang keempat, pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Yang kelima, pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan diri dari luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keenam, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan yang mendorong bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketujuh adalah kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, selanjutnya pengertian bakat. Itu kita ngambil menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kartini Kartono pada tahun 1979, bakat adalah hal yang mencakup semua faktor yang ada pada diri sendiri yang sudah dimiliki sejak lahir, yang menumbuhkan suatu perkembangan pada keterampilan, keahlian, keterampilan dan kecakapan tertentu. Bakat ini juga memiliki sifat yang laten potensial, sehingga
harus ditumbuhkan dan dikembangkan supaya lebih dalam lagi. Pendapat yang kedua dari C. Utami Munandar pada tahun 1985, bakat adalah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana itu merupakan potensi yang harus dikembangkan yang lebih dalam lagi dan harus dilatih terus supaya bisa dapat impian yang akan diwujudkan. Yang ketiga, menurut William B. Michel, bakat merupakan kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang dia jalani. Selanjutnya, bakat menurut Crow dan Crow pada tahun 1989, bakat adalah kualitas yang dimiliki oleh setiap orang yang mana dalam tingkatannya itu sangat beragam satu sama lain. Ciri-ciri, jadi ada ciri-ciri anak berbakat. Apabila seseorang anak itu memiliki 18 ciri dari 25 ciri yang akan saya sebutkan nanti, maka anak tersebut dapat digolongkan sebagai anak yang berbakat. Yang pertama, cirinya membaca pada usia lebih muda. Jadi ketika ada seseorang yang bisa membaca pada usia dini yang sangat muda, maka bisa dipastikan mereka memiliki bakat. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memiliki pembendaharaan yang luas, yaitu mengetahui kosakata serta pengetahuan yang sangat luas. Yang keempat, memiliki rasa tahu yang sangat ingin kuat. Ketika ada sesuatu baru yang mungkin mereka belum pahami atau mereka belum ketahui, mereka berusaha keras untuk mengetahui apa yang menjadi rasa penasaran mereka. Yang kelima, mempunyai minat yang luas dan juga terhadap masalah orang dewasa. Jadi meskipun umurnya yang begitu dini ataupun tidak bisa dikatakan sebagai umur yang dewasa, tetapi mereka memiliki minat dan juga terhadap kepekaan terhadap masalah-masalah orang dewasa. Yang terakhirnya punya inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian ungkapan variabel, memberikan jawaban-jawaban yang baik ketika ada suatu permasalahan atau ada suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dia akan memberi jawaban serta solusi yang baik. Dapat memberikan gagasan yang banyak, luas, dan berpikir terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, berpikir kritis juga terhadap diri sendiri, senang mencoba hal-hal yang baru, mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi, mempunyai daya ingat yang kuat, tidak cepat kuat dengan prestasinya, selanjutnya peka serta menggunakan firasat. Selain itu, anak itu memiliki ciri khas masing-masing. Anak yang memiliki ciri khas biasanya akan tampak pada dirinya sedang bermain bersama teman-teman sebayanya atau yang penting kan bukan efeknya bukan gitu. Jadi itulah beberapa tanda penjelasan tentang inteligensi dan bakat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.